Baik, Shalom Bapak dan Ibu, saudara terkasih, Jemaat Sekelas 91, kembali berjumpa dengan saya dalam program Menteri Anugerah pada hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu malam ya Tuhan, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sudah boleh beristirahat ya Tuhan dengan baik. Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dan siap untuk melakukan segala pekerjaan dan juga kegiatan kami. Sebelumnya Tuhan kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan kembali menjadi penuntun dan kekuatan kepada kami setidaknya untuk selama satu hari ini. Bersabarlah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadanya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengamatan saya sebagai seorang hamba Tuhan, setidaknya sampai pada hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020, kita melihat bahwa di kiri kanan dan sekitar kita pada saat ini, banyak orang yang sudah menyadari dan mentaati protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda kita. Tetapi juga kita harus jujur mengakui bahwa di mana-mana saja, di banyak tempat, entah itu di tetangga kiri kanan kita, di mana kita tinggal, tempat pekerjaan, dalam usaha kita, di jalan, di mana saja Bapak, juga masih banyak orang yang tidak mentaati dan melakukan protokol kesehatan juga dengan baik. Tentu hal ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri, sekaligus juga menjadi sebuah godaan yang besar bagi kita yang melakukan protokol kesehatan dengan baik. Lalu kemudian terkadang kita di dalam hati kita masing-masing mungkin pernah bertanya di dalam hati kita, apa gunanya kalau sebagian yang mentaati tapi sebagian lagi tidak mentaati? Itu yang seringkali muncul di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Jikalau satu tempat ada yang mentaati, tetapi di tempat lain ada yang tidak mentaati. Dan jumlahnya ini begitu banyak. Tentu yang ideal adalah semua orang itu menyadari dan mentaati segala protokol kesehatan juga dengan baik. Sehingga dapat kita pastikan bahwa penyebaran COVID-19 ini dapat kita putuskan dengan bersama-sama melakukannya. Tapi beda ceritanya kalau ada sebagian yang mentaati, tapi ada sebagian yang tidak mentaati. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah situasi itu. Mungkin kita mentaati, tapi orang-orang yang sekitar kita yang kita jumpai di mana saja, mungkin tidak mentaati seperti yang kita lakukan. Apakah penyebaran COVID-19 ini akan dapat berlangsung dengan baik? Dan kita putuskan bersama-sama, jikalau ada yang mentaati, tapi ada juga yang tidak mentaati. Mungkin kita meragukan hal itu. Mungkin kita menjadi bimbang dan bertanya-tanya, apakah mungkin hal ini dapat diputuskan? Sementara banyak orang yang juga tidak mentaati seperti yang kita inginkan bersama. Nah, inilah yang menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita setidaknya sampai pada hari ini. Kita di Kota Medan yang masih dalam masa transisi menuju new normal. Kita merindukan di kota kita, Kota Medan yang kita cintai ini, semakin banyak orang yang menyadari betapa pentingnya melakukan protokol kesehatan
Dan mereka melakukannya dengan ketat. Masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Tetapi kita juga tidak dapat menyangkal bahwa hal itu sama sekali tidak terjadi untuk semua orang. Sebagian mungkin mentaati dan melakukannya dengan baik. Tapi sebagian lagi tidak melakukannya dan tidak peduli akan hal itu. Bahkan tidak hanya itu, mereka bahkan mencemooh, menyepelekan, dan tidak melakukan apapun. Seolah-olah pandemi COVID-19 ini tidak ada dan tidak ketahui. Dan juga tidak diketahui oleh mereka. Inilah yang seringkali menjadi keprihatinan kita bersama. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Semua juga coba ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya manusia itu. Memang dulu manusia pada awalnya, termasuk kita, adalah orang-orang yang memang menjadi hamba dosa. Maksudnya adalah kita tunduk, kita diperbudak, kita diperhamba oleh keinginan daging kita. Dalam kemanusiaan kita, oleh tubuh kita ini. Apa yang tubuh kita maui, apa yang tubuh kita senangi, apa yang tubuh kita inginkan untuk memuaskan dirinya. Itulah yang ingin kita lakukan. Itulah yang kita dahulukan. Itu yang kita nomor satukan. Sebabnya jangan heran, saudara yang terkasih, banyak orang di luar sana yang tadi saya maksudkan. Itu lebih menuruti keinginan dagingnya. Itu lebih menuruti apa yang diinginkan oleh tubuhnya. Kenyamanannya, kesenangannya, kepuasannya. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka tidak peduli dengan nasihat dan anjuran-anjuran pakar kesehatan dan juga pemerintah. Yang mereka tahu adalah mereka ingin, karena tubuh mereka menginginkan hal tersebut. Dan itulah yang mereka lakukan. Tapi Rasul Paulus dalam renungan ini menegaskan kepada kita. Dulu memang kita adalah hamba dosa. Tapi sekarang tidak lagi. Ada perubahan yang signifikan. Dari orang yang hanya tunduk kepada keinginan dagingnya atau kemanusiaannya. Sekarang dapat memilih untuk tidak melakukannya. Bahkan memilih yang sebaliknya. Melakukan kehendak kebenaran. Dan bukan melakukan kehendak dosa atau tubuh manusianya. Kalau kita menyerahkan diri kepada seorang, kata Paulus, maka kita adalah hamba dari orang itu. Tentu kalau kita menyerahkan diri kepada tubuh kita atau dosa, maka kita adalah hamba dosa. Tapi berbeda halnya kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita bukan hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Itu artinya Bapak Ibu dan saya, kalau kita percaya dengan sungguh, maka kita tidak harus tunduk kepada keinginan daging. Orang di luar sana itu boleh tidak taat. Orang di luar sana itu boleh tidak melakukan protokol kesehatan. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita tidak harus tunduk dengan mereka. Kita tidak harus sama dengan mereka. Kita bisa memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Kalau mereka tidak taat, kita bisa taat. Kalau mereka tidak patuh, kita bisa patuh. Kalau mereka tidak menjalankan protokol kesehatan, kita dapat menjalankan protokol kesehatan. Saya berharap Bapak Ibu dan terkasih dimanapun kita berada saat ini. Khususnya Jemaat Kelas 91. Meskipun banyak orang sekitar kita. Saya tahu. Mereka tidak peduli. Mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Tapi nasihat firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Khususnya. Tetaplah menjadi hamba kebenaran. Jangan tunduk kepada hamba. Jangan tunduk kepada keinginan dosa. Jangan ikut kepada mereka yang tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Ingat, kita adalah hamba kebenaran. Dan kita melakukan apa yang baik. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus mentaati protokol kesehatan. Untuk menjaga diri kita dan keluarga kita yang kita sayangi. Kiranya firman Tuhan pada hari sungguh-sungguh dapat kita mengerti. Sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Yang telah kami dengarkan pada saat ini. Saya percaya bukan manusia yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Tapi Engkau sendiri yang berkata-kata di tengah kami. Berkati firman Tuhan ini Tuhan. Berkati agar kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran. Meskipun ya Tuhan kami tahu betapa sulitnya. Untuk tetap setia di tengah-tengah orang yang tidak setia di antara kami. Tapi kami ingin senantiasa itu meneguhkan iman percaya kami. Meskipun orang-orang di dekat kami tidak mematuhi dan tidak mentaati. Tapi kami juga tetap mentaati dan mematuhi. Karena kami bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan dan juga usaha kami.
Bagi seluruh anggota keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkanlah Tuhan kami dari hal-hal yang buruk. Termasuk supaya kami tidak terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang kami akan sempurnakan dengan bersama-sama akan mengucapkan doa. Dan Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih-Nya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Dan pada pagi hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.